Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin roti pita mini lagi. Di resep yang sebelumnya roti pitanya aku pakai yogurt. Kali ini aku bikin yang lebih ekonomis tanpa yogurt. Isiannya juga aku bikin beda ya. Yang ini lebih gurih dan lebih ngeju. Dan ini enak banget, cocok buat ide jualan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama aku mau bikin bahan biangnya dulu. Di sini aku sudah siapkan air hangat, lalu tambahkan ragi instan dan gula pasir. Aduk rata, diamkan 5 menit hingga berbuih. Di wadah lain masukkan 350 gram tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan air ragi. Kalau raginya berbusa berarti tandanya raginya aktif ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini aku mau aduk menggunakan tangan dan uleni ya hingga kalis. Boleh menggunakan mixer tapi menurut aku cukup menggunakan tangan aja ya, karena ini kita mau aduk sampai kalis, tidak perlu kalis elastis, cukup sampai setengah kalis seperti ini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah setengah kalis, ini aku mau beri sedikit minyak, diolesi di bagian wadah dan adonannya supaya tidak lengket pada saat mengembang nanti. Dan ini mau aku diamkan adonannya hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam. Jangan lupa ditutup supaya tetap lembab ya. Sementara adonnya di proofing, ini aku sudah siapkan filet dada ayam yang sudah diiris tipis-tipis melebar. Kemudian tambahkan 1 sendok makan bumbu marinasi instan. Kemudian ini diaduk rata ya. Kalau sudah tercampur, diamkan sekitar 15-30 menit. Nah, setelah didiamkan kurang lebih selama 1 jam, ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempeskan adonan dan uleni sebentar aja seperti ini, lalu bulatkan. Ini mau aku pindahkan ke alas ulen dan ini mau aku potong-potong. Aku timbang seberat 25 gram ya. Ini aku bikin yang versi mininya, jadi untuk satu roti itu untuk satu porsi. Kalau teman-teman mau bikin yang besar yang untuk dipotong dua, bisa timbang sekitar 50-65 gram. Setelah semua adonan ditimbang, ambil satu buah adonan, kemudian bulatkan dengan cara dicubit ke bagian belakang seperti ini, lalu dironding. Tujuannya supaya permukaan adonannya itu mulus dan bulat ya. Nah, ini lakukan hingga selesai. Nah, setelah semua adonan dibulatkan, ambil satu buah adonan, kemudian gilas menggunakan rolling pin hingga tipis. Usahakan bentuknya tetap bulat ya supaya hasilnya lebih cantik. Gilasnya itu tidak perlu terlalu tipis atau terlalu tebal. Seperti ini cukup ya teman-teman, karena biasanya kalau terlalu tebal nanti pada saat mengembang itu dia tidak akan terlalu mengembang. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semua adonan sudah digilas tipis seperti ini, tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih supaya permukaan adonannya itu tetap lembab ya. Dan ini mau aku diamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan selama 20 menit, ini sudah siap untuk kita panggang. Ambil satu buah adonan, kemudian letakkan di atas teflon yang sudah dipanaskan. Ini aku menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah muncul gelembung seperti ini, langsung aja dibalik dan lanjut masak hingga rotinya menggelembung seperti ini. Nah, kalau sudah menggelembung seperti ini, dibalik lagi, lanjut dimasak hingga kedua sisi agak kecoklatan ya. Ini nggak perlu masak satu-satu ya teman-teman. Kalau teflon kalian itu besar, bisa masak sekaligus seperti ini. Ini lakukan hingga selesai. Untuk roti pita yang udah dipanggang, jangan lupa ditutup menggunakan kain bersih supaya tetap lembab seperti ini ya. Tuh, hasilnya itu cakep, semuanya menggelembung dan gak ada yang bantet atau gagal ya. Ini wajib banget dicoba dan recommended untuk roti pita ekonomis. Setelah ini lanjut kita bikin untuk isiannya. Di sini aku sudah siapkan 1 butir telur, kemudian kocok lepas. Ini telurnya nggak perlu dikasih bumbu lagi ya teman-teman. Kemudian ayam yang tadi sudah kita marinasi, kita mau celupkan ke telur. Kalau teman-teman gak mau pakai telur, boleh menggunakan tepung terigu yang diencerkan dengan air ya untuk celupannya.
Kemudian ini kita gulingkan ke atas tepung panir seperti ini. Untuk telur itu opsional, kalian bisa menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan air ya, sesuai selera aja. Nah, ini lanjut digulingkan ke tepung panir seperti ini. Kemudian mau langsung aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini ayamnya digoreng hingga kecoklatan ya teman-teman. Kalau satu sisi sudah mulai kecoklatan, langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi hingga ayamnya matang atau kedua sisi kecoklatan. Nah, kalau sudah kecoklatan atau golden brown seperti ini tandanya ayamnya udah matang. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Untuk ayam yang sudah digoreng tadi, lanjut aku tata di loyang seperti ini. Lalu bagian atasnya aku beri keju slice melt. Boleh juga menggunakan keju mozzarella yang diparut atau keju melted yang diparut ya, sesuai selera aja. Kemudian ini mau aku panggang sebentar aja, sekitar 10 menit di suhu oven 180 derajat celcius, api atas aja. Ini cukup untuk melelehkan kejunya aja ya teman-teman. Kenapa aku pakai yang slice? Karena di sini untuk yang slice melt ini aku pakai merek Procis, warnanya itu lebih orange jadi bisa lebih menarik. Tuh, setelah dipanggang kejunya akan lebih melt seperti ini ya. Ini jadinya nanti dimakan itu lebih enak teman-teman. Nah, nanti pada saat kita mau topping kita tinggal ambil aja ayamnya seperti ini, itu kejunya lebih meleleh ya. Nah, lanjut kita mau topping, ambil satu buah roti pita, kemudian gunting di bagian pinggirnya, jangan sampai putus, cukup setengah lingkaran aja. Kemudian buka dan isi menggunakan daun selada seperti ini. Boleh juga menggunakan lettuce ya, lebih enak. Kemudian tata daun selada, kemudian ayam yang udah kita beri keju tadi di atasnya seperti ini. Ini sambil dirapihkan aja ya teman-teman. Dan step terakhir kita beri saus. Untuk sausnya ini aku pakai mayones plus saus keju plus sedikit susu kental manis teman-teman. Perbandingannya 1 sendok makan saus keju, 1 sendok makan mayones, dan setengah sendok makan susu kental manis. Ini sausnya tuh enak banget. Nah, ini dia hasilnya udah jadi, tampilannya cantik dan menggugah selera banget. Ini wajib banget dicoba, nggak nyesel, kalian pasti ketagihan karena ini beneran enak banget, kejunya itu berasa dan bikinnya itu gampang karena roti pitanya insya Allah kalau kalian ikutin step by step tidak akan gagal ya. Ini beneran deh enak banget, wajib banget dicoba ya, bisa juga untuk dijualan. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Kalau sudah di cook jangan lupa tag Instagram aku ya. Terima kasih.